Salam, damai di lengan Yesus, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi pada pelajaran yang keempat pada minggu ini dengan judul Membelah Kebenaran. Ayat inti terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayat 15, firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, saya ketika melihat pelajaran ini, maka saya tertarik untuk membahas sedikit di dalam ayat inti kita pada minggu ini, dalam Yohanes 3 ayat 14 dan ayat 15. Nah, oleh sebab itu saya berharap saudara-saudara akan lebih banyak menambahkan ketika saudara akan belajar di dalam pelajaran. Saya tertarik untuk membahas pasal ini. Jika kita melihat Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21, sukar untuk diketahui dengan pasti di mana percakapan Yesus dengan Nikodemus berhenti dan komentar Rasul Yohanes mulai di dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai ayat 21. Nah, kita dapati di sini sahabat firman ada 3 bahagian besar yang kita temukan di dalam ayat ini. Bahagian yang pertama dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai ayat 15, ayat inti kita, ini berkaitan dengan Yesus. Dan yang kedua, Yohanes 3 ayat 16 sampai 17, ini berkaitan dengan Bapa. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 18 sampai 21, ini berkaitan dengan umat manusia. Nah, mari kita lihat sahabat firman. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 14, sama seperti Musa meninggikan ular. Ini adalah suatu rujukan dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 yang menceritakan suatu pengalaman penghakiman selama periode pengembaraan di padang belantara. Nah, sahabat firman, kebenaran pokoknya adalah bahwa manusia harus mempercayakan diri dan taat pada firman Allah, bahkan ketika mereka tidak sepenuhnya memahaminya. Allah menyediakan suatu jalan bagi orang Israel untuk selamat dari gigitan ular hanya jika mereka mau percaya saja. Nah, sahabat firman, kepercayaan ini adalah bukti dari ketaatan akan firman atau janjinya di dalam Bilangan 21 ayat 8. Sahabat firman yang berkati Tuhan, ditinggikan kata Yunani berarti sering diterjemahkan dijunjung tinggi. Di dalam saudara baca dalam Kisah 2 ayat 33, 5 ayat 31 dan Filipi 2 ayat 9. Dan ini merupakan satu istilah yang digunakan Yohanes dalam 2 pengertian. Di dalam Yohanes 1 ayat 5 dan Yohanes 3 ayat 3 dan ayat 8. Pengertiannya seperti ini. Yang pertama, sebagaimana Allah menjanjikan pembebasan dari kematian oleh gigitan ular kepada mereka yang percaya akan firman Allah dan memandang kepada ular tembaga, demikian pula yang kedua, pengertian yang kedua adalah mereka yang percaya kepada firman Allah, Injil tentang Kristus, dan mempercayakan diri di dalam Yesus akan dibebaskan, akan diselamatkan dari gigitan jahat dari si ular iblis atau dosa. Yohanes 3 ayat 15 sampai 18 ada kata setiap orang. Ayat 15 ada kata juga setiap orang. Ayat 16 barang siapa. Ayat 18 kasih Allah adalah undangan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 3, Yesaya 18 ayat 23, 32 dan 1 Timotius 2 ayat 4 dan 2 Petrus 3 ayat 9. Nah, mari kita lihat Yohanes 3 ayat 15. Percaya, sahabat pun yang berkati Tuhan, ini adalah sebuah present active participle. Kepercayaan adalah mempercayakan diri secara berkelanjutan. Yohanes 1 ayat 7, Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 2 ayat 23. Kepadanya ini menunjukkan bukan hanya pada fakta-fakta atau kebenaran-kebenaran teologis mengenai Yesus, namun suatu hubungan pribadi dengannya, ya, dengan Yesus sendiri. Keselamatan ialah suatu berita untuk dipercaya dan seorang untuk diterima dan ditaati. Yohanes 3 ayat 15 dan ayat 16, hidup yang kekal, kata Yunani ini merujuk pada kualitas bukan kuantitas.
Nah, mari kita lihat dalam Matius 25 ayat 46, kata yang sama digunakan untuk pemisahan yang kekal, yaitu kehidupan dari Allah sendiri. Di antara Injil-Injil yang ada, sahabat firman, Injil Yohanes ini bersifat unik dalam penekanannya pada hidup yang kekal. Hal ini adalah tema utama dan sasaran dari Injil tersebut. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Sahabat yang berkata Tuhan, Dia, Allah, telah turun dari surga. Mengapa, sahabat firman? Karena di bumi ini Dia harus ditinggikan. Sesuai dengan peringatan Tuhan Yesus dalam ayat 12, semula hal ini tidak dapat diterima atau dimengerti oleh Nikodemus. Nah, sahabat firman, dalam ayat ini Tuhan Yesus sungguh mulia menjawab pertanyaan Nikodemus yang diajukan dalam ayat 9. Dia mulai menjelaskan hal-hal surgawi. Ya, dan di sini dengan menyisahkan penyalibannya dengan ular yang ditinggikan di padang gurun yang dikisahkan dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai ayat 9. Nah, jika anak manusia ditinggikan, maka manusia dapat diperanakan kembali. Sahabat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita perhatikan ini bahwa Yohanes menekankan satu kesamaan antara ular itu dan Tuhan Yesus, yaitu bahwa dua-duanya harus ditinggikan. Tetapi sebenarnya kesamanya lebih luas, karena nampaknya, sahabat firman, bahwa ular itu melambangkan dosa umat Israel. Dan waktu Dia disalibkan, Tuhan Yesus menjadi dosa untuk kita. Di dalam pasal 12 ayat 32 sampai 33 ditulis, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Sahabat yang berkat Tuhan, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya Ia akan mati. Namun dalam nas ini, dalam ayat ini, salibnya belum diceritakan secara jelas. Nah, sahabat yang berkati Tuhan, istilah ditinggikan atau meninggikan ini juga dipakai dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 33, 5 ayat 31 mengenai kenaikannya. Kejadian 40 ayat 13 mengenai kemuliaan seorang hamba. Kejadian 40 ayat 19 mengenai kematian seorang hamba. Dan Yesaya pasal 52 ayat 13 ini mengenai kemuliaan hamba Tuhan di surga. Maka kita dapati, sahabat firman, ini nampaknya istilah ditinggikan di sini mengandung arti kematiannya di kayu salib, kebangkitannya dari kuburan, pengangkatannya ke surga, dan kemuliaannya di surga. Tetapi kekayaan istilah ini belum jelas bagi Nikodemus. Sama seperti ungkapan saatku belum tiba dalam pasal 2 ayat 4, petunjuk ini mengenai kematiannya belum diuraikan. Nah, sahabat Tuhan yang berkati Tuhan, konsep perlawanan yang akan menyerang Dia masih belum muncul secara terang-terangan. Kita datang kepada kesimpulan dari firman ini. Ada beberapa poin yang saya mau sampaikan. Poin yang pertama berupa pertanyaan. Sudahkah kita merespon karya Yesus dan menerima anugerah keselamatan? Poin yang kedua berupa pertanyaan. Sudahkah Anda mengalami pembaruan dari Roh Kudus melalui percaya kepada karya salib Kristus? Dua kesimpulan berupa pertanyaan ini kita jawab, dan melalui kuasa Roh Kudus, mari kita berdoa dan kita jawab dalam hati kita masing-masing. Poin yang ketiga, bahwa tindakan tidak perlu, sahabat firman, tidak perlu mengubah berita keselamatan ketika berhadapan dengan orang yang memiliki moral tinggi dan kehidupan yang sangat saleh. Mengapa, sahabat firman? Karena semua orang harus percaya pada Yesus. Catatan penting rohani mengakhiri akan pelajaran ini, bahwa tanpa iman, sahabat firman, pada Yesus Kristus tidak mungkin seorang melihat kerajaan Allah. Percaya pada Yesus ini adalah bersifat mutlak. Tuhan Yesus memberkati firman ini. Amin.